Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil manan al-qaili fi kitabihil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi ini, pagi yang mulia ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini disebut dengan hari raya karena memang dia adalah hari yang besar, hari yang dibesarkan oleh Allah untuk kita orang-orang yang beriman. Disebut hari ini dengan hari Id karena memang dia akan kembali datang setiap tahun. Tahun dulu dia datang, tahun ini pun dia datang. Insya Allah dia akan kembali di tahun yang akan datang. Yang jadi pertanyaannya ma'asyiral muslimin, apa kita akan berjumpa dengannya di tahun yang akan datang ataukah tidak? Maka bisa jadi salat Id tadi adalah salat Id kita yang terakhir. Bisa jadi mendengarkan khutbah adalah mendengarkan khutbah kita yang terakhir. Bisa jadi kurban kita di dunia pada tahun ini juga menjadi kurban kita yang terakhir. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan hidup, kesehatan kepada kita, karena banyak saudara-saudari kita sebenarnya mereka ingin hadir bersama kita untuk memuliakan hari yang mulia ini, hari yang besar ini, tapi Allah mencabut nikmat kesehatan dari dirinya. Banyak saudara-saudari kita yang hari ini ingin bersama kita hadir melaksanakan salat Idul Adha, tapi Allah cabut kesempatan dari dirinya. Barangkali kita melihat di kanan kiri kita, ada saudara-saudari kita yang tahun dulu kita melihat wajah mereka, kita melihat kehadiran mereka, tapi kita masih bersamanya, tapi kini kita tak lagi bersamanya. Ada orang yang hari ini tak lagi bersama kita, orang yang paling berjasa dalam hidup kita. 9 bulan 10 hari kita menumpang di rahimnya. Dia selalu mencintai dan menyayangi kita. Namun saat ini wajah itu tak lagi nampak, canda tawanya tak lagi ada. Kenangan-kenangan itu hanya tinggal di pelupuk mata. Dialah ibunda. Kalau dia hidup hari ini, kembali kita dari tempat ini, kita rangkul tubuhnya, kita cium tangannya, kita peluk dirinya, katakan kepadanya, "Oh ibunda, berikan aku ini anakmu doa, karena doa itulah aku selamat dunia dan akhirat." Banyak di antara kita yang tak lagi berjumpa dan bersua dengannya, sebab dia telah tiada, sudah pindah ke alam lain. Apa yang bisa kita ucapkan di hari yang mulia ini? Hanya doa, Allahumma ghfir laha, ampuni dia ya Allah. Allahumma ghfir lahu, ampuni dia ayahandaku ya Allah. Warhamhuma, sayangi dia ya Allah. Warhamhum, sayangi mereka ya Allah. Itulah ucapan yang keluar di hari yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setiap tahun kita hadir melaksanakan salat Idul Adha. Namun banyak hikmah ibadah kurban yang mungkin belum mampu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah kurban ini sudah ada semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian lanjut di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dilanjutkan oleh baginda Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita hari ini. Namun kenapa ketika bercerita ibadah kurban,
yang tersebut selalu nama Nabi Ibrahim? Kenapa sejarah kurban ini tak dibesarkan ketika di zaman Nabi Adam? Kenapa ibadah kurban ini tak dibesarkan sebagaimana kurban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Namun ibadah kurban yang menjadi tokoh, yang menjadi figur adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa hikmah yang bisa kita petik, hadirin? Ibadah kurban menceritakan kepada kita bagaimana dulu ada seorang insan hamba Allah tersebut disebut dengan Ibrahim alaihi salam, digelar dengan Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah panggil Nabi Ibrahim dengan istilah, dengan julukan Khalilullah, yang dicintai Allah, yang disayang Allah. Namun yang harus kita ingat, orang yang sangat dicintai Allah sebagaimana Nabi Ibrahim selalu diuji dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat kepada Allah, semakin diuji, semakin dicintai Allah, semakin berat ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji Ibrahim dengan orang tuanya, bapaknya Azar, penyembah berhala. Nabi Ibrahim ajak orang tuanya untuk masuk Islam, untuk menyembah Allah. Ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya Azar, "Duhai bapak, kenapa engkau jadikan asnaman alihah, berhala sebagai sesembahan, sebagai Tuhan? Apa sebabnya?" Ketika Ibrahim mengajak bapaknya untuk menyembah berhala, maka apa? Ketika Ibrahim mengajak bapaknya untuk tidak menyembah berhala, maka apa kata sang bapak? La illam tantahi la arjumannak. Jika engkau tidak berhenti menasihatiku, menceramahiku, mengajakku untuk menyembah Tuhanmu, maka apa kata sang bapak? Engkau akan kurajam. Fahjurni maliya. Pergi kau dari sini sejauh-jauhnya. Jangan sampai engkau kulihat lagi. Namun apa yang terjadi, hadirin? Nabi Ibrahim selamat akidahnya. Diuji dengan sang bapak yang tak seakidah. Selamat Nabi Ibrahim, dia tak pernah durhaka kepada bapaknya. Selamat ujian bapak, dilanjutkan dengan ujian umat. Umatnya, masyarakatnya yang diajak untuk menyembah Allah, justru mereka berbalik untuk membakar Nabi Ibrahim. Hariku, bakar Nabi Ibrahim. Hari itu juga mereka kumpulkan kayu bakar. Nabi Ibrahim pun dibakar. Kemudian Allah berkehendak, disitulah mukjizat datang. Api tak membakar Nabi Ibrahim. Walaupun masyarakat tak mau diajak untuk menyembah Allah, Nabi Ibrahim tetap sabar dan tabah. Lulus ujian keluarga, lulus ujian, diuji dengan bapak. Selamat ketika diuji dengan masyarakat, maka diuji dengan pernikahan. Lama menikah dengan Siti Sarah, kemudian lanjut dengan Siti Hajar. Tak dapat anak keturunan, sampai masanya keturunan itu baru ada di umur 86 tahun. Apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan ujian dan cobaan. Bukan Allah tak ingin memberikan keinginan, bukan Allah tak ingin menjawab doa-doa kita, tapi Allah memberikan ujian dan cobaan agar jiwa ini semakin kuat, agar jiwa ini menangis, merintih sujud kepada Allah. Setiap orang beriman pasti akan diuji oleh Allah. Semakin beriman, semakin kuat ujian cobaan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan ketika berkata amanna, kami beriman ya Allah, tetapi kita tidak diuji? Siap mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selagi nyawa dikandung badan, ujian itu akan selalu datang silih berganti. Allahu akbar walillahil hamd. Lulus ujian keluarga, lulus ujian masyarakat, selamat ujian pernikahan, disambut dengan ujian yang besar, maka nama dia itu disebut di dalam salat. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu bukan sekadar nama yang diucapkan oleh lidah, namun dia adalah tokoh, public figure, tipikal model yang wajib dicontoh oleh umat hari ini. Anak yang satu-satunya dicintai oleh Nabi Ibrahim, Allah minta untuk dikorbankan. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku," qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Sesungguhnya di dalam tidurku aku bermimpi inni azbahuka,
aku menyembelihmu. Apa pendapatmu tentang hal itu? Ayah yang soleh menanyakan kepada anaknya, dan anak yang soleh pun menjawab, qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Aku akan sabar menjadi orang-orang yang sabar menerima ketentuan Allah. Lalu Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian besar. Makanya lulus Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah ujian besar. Makanya Nabi Ibrahim adalah contoh yang harus dicontoh oleh umat hari ini. Sabar menghadapi ujian, di PHK, kemudian miskin, susah, kesehatan yang hilang, penyakit yang tak sembuh-sembuh, fitnah, ujian, cobaan yang datang silih berganti. Semua itu akan membuat kita semakin kuat menghadapi ujian di masa yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa hikmahnya, saudara? Hikmah yang pertama, Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita bahwa kita harus tegar, kokoh menghadapi ujian hidup seperti tegar dan kokohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua, ketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan bapaknya Azar, apa yang terjadi? Sang bapak melempar, merajam Nabi Ibrahim, menyuruhnya pergi. Namun yang dibalas oleh Nabi Ibrahim adalah, salamun alaik, keselamatan atas engkau duhai bapakku. Sa'astaghfiruh, aku akan mendoakan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ampunannya. Ternyata ibadah kurban memberikan pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim mencontohkan berbakti kepada orang tua. Saat ini kita tak menghadapi masalah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita hidup dengan orang tua, ibu bapak yang seakidah, seiman, yang salat 5 waktu, bapak ibu yang rajin ke masjid, yang membaca Al-Quran, agamanya Islam, keluarga kita Islam. Sedangkan Nabi Ibrahim tak seakidah dengan orang tuanya. Dia tetap memperlakukan orang tuanya dengan lembut. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maka tak ada lagi perintah yang lebih hebat ketika Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah. Maka perintah selanjutnya adalah berbuat ihsanlah kepada orang tua. Setelah Allah langsung orang tua. Setelah ibadah kepada Allah langsung disambut dengan Setelah ibadah kepada Allah langsung disambut dengan berbakti kepada orang tua. Tak seakidah dengan beliau, tapi Nabi Ibrahim amat sangat bakti kepada orang tuanya. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 9 bulan 10 hari kita menumpang di rahimnya. Tak kenal lelah dan letih dia mencari biaya. Belum untuk kita lahir, sekolah, kuliah, sampai menikah. Sebelum kita lahir pun orang tua, ayahanda, bapak kita sudah berjuang untuk menyambut kelahiran kita. Tak kenal lelah sampai dia berganti kulit memikirkan biaya untuk kita. Begitu besar jasa dan perjuangan orang tua kita untuk anaknya. Namun apa yang bisa kita lakukan hari ini? Sudahkah kita membalas jasa budi baik mereka? Mereka yang tak pernah hitung-hitungan, mereka yang tak pernah berpikir untuk menolong kita. Jangankan yang ada di sakunya, bahkan yang ada di dalam mulutnya dia berikan kepada kita anaknya. Jangankan yang ada di rekeningnya, bahkan tanah yang terbentang luas dijual untuk kita anaknya agar sukses. Namun apa yang terjadi hari ini? Kita banyak hitung-hitungan membantu mereka. Kita banyak hitung-hitungan merawat mereka di hari tua. Kita banyak hitung-hitungan menjenguk mereka. Kita hitung-hitung memberikan dia uang. Itulah fenomena hari ini yang terjadi. Betapa banyak anak menelantarkan orang tuanya, dihantarkan ke panti jompo. Patutlah hidup kita tak berkah. Keberkahan itu bukan datang karena pangkat yang tinggi, jabatan yang dihormati, harta yang banyak. Karena banyak orang hari ini tak kenal dengan ibadah, tak pernah salat berjamaah, tak pernah baca Al-Quran. Tapi Allah berikan keberkahan dalam hidup, kesuksesan dalam usaha. Apa sebabnya? Karena dia pandai memuliakan orang tuanya. Dan banyak orang hari ini sujud setiap hari, salat 5 waktu tak tinggal, 1 juz Al-Quran dibaca, Senin Kamis tak tinggal, tapi dia tak mendapatkan kebahagiaan. Apa sebabnya? Sebab dia tak pandai memuliakan orang tuanya. Hidup ini, keberkahan ini akan datang bukan serta-merta karena ibadah, tapi karena bakti, perbuatan baik kita kepada mereka. Makanya di hari yang mulia ini,
Ingatlah mereka, kenanglah mereka. Barangkali dulu kita bersama mereka di hari raya, tapi saat ini kita tak lagi melihatnya, kita tak lagi nampak wajahnya. Senyum itu sudah pergi, tapi senyum itu tinggal di pelupuk mata. Tidak akan pernah kembali lagi ke dunia. Mungkin kita berjumpa dengan mereka nanti, mungkin juga kita tak dipertemukan oleh Allah. Maka berdoalah, doakan mereka. Orang yang di dalam kubur selalu menunggu kiriman doa orang yang hidup di dunia ini. Kisah kurban Nabi Ibrahim memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan orang tuanya. Hikmah yang ketiga, ibadah kurban adalah puncak ketaatan, puncak cinta kepada Allah. Puncak cinta kepada Allah bukan salat, puncak cinta bukan memiliki, puncak cinta bukan menguasai, puncak cinta bukan banyak harta, tapi puncak cinta, puncak ketaatan itu adalah bisa berbagi dengan orang lain. Banyak orang hari ini mampu sujud di masjid, banyak orang hari ini mampu menahan lapar Senin Kamis, 9 hari di bulan Zulhijjah, tapi ketika diminta dia berbagi, ketika diminta untuk berkurban, maka keluarlah sifat bakhilnya. Dari Sabang sampai Merauke kalau kita lihat kurban umat Islam hari ini, tak satu pun yang mampu berkurban seperti kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak satu pun yang mampu mengorbankan putra yang cintai. Tak satu pun yang mampu mengorbankan putranya yang tercinta. Kita hanya diminta oleh Allah mengorbankan ternak kita sebagian harta kita. Maka jangan terlalu bangga, jangan terlalu pede, jangan merasa hebat. Jika ibadah kita dibandingkan dengan ibadah Nabi Ibrahim, sesungguhnya ibadah kita amat kerdil, amat kecil di hadapan Allah dibanding dengan ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mampu mengorbankan putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Maka wajar Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah karena dia mampu memberikan sesuatu yang amat sangat ia cintai. Kenapa Allah tidak minta ternak Nabi Ibrahim? Allah tahu Nabi Ibrahim tidak mencintai ternaknya. Yang dicintai oleh Nabi Ibrahim adalah putranya. 86 tahun doa itu baru dikabulkan Allah. Doa yang senantiasa Nabi Ibrahim panjatkan. Rabbi habli minas salihin. Berikan aku anak saleh ya Allah. Ketika doa itu dikabulkan Allah, ujian yang lebih hebat pun datang. Kurbankan putramu wahai Ibrahim. Ujian pun sukses, tak ada ceritanya nego Nabi Ibrahim dengan Allah. Disitulah hikmah terhebat Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah. Dicintai karena dia mampu memberikan sesuatu yang dicintainya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita mampu, maka puncak ketaatan jauh panggang dari api. Berkurbanlah karena ini ibadah sekali dalam setahun. Hikmah yang terakhir, ibadah kurban memberikan pelajaran kepada kita. Kisah Nabi Ibrahim sukses mendidik anaknya. Bahkan kesuksesan Nabi Ismail alaihissalam sampai kepada tingkat nasional. Kalau anak-anak kita hari ini patuh ketika disuruh dia belajar, disuruh untuk pergi ke warung dia mau, ketika disuruh untuk tidur dia pun tidur, itu biasa. Tetapi Nabi Ibrahim mampu mendidik anaknya sampai kepada tingkat nasional. Ketaatan, kepatuhan yang tidak masuk akal. Anak kita hari ini mampu mengerjakan sesuatu yang baik, tapi ketika Nabi Ibrahim diminta untuk mengorbankan anaknya, jawaban Nabi Ismail, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah aku akan menjadi orang yang sabar. Apa maknanya? Nabi Ibrahim patuh pada tingkat yang tidak masuk akal. Inilah fenomena hidup hari ini. Banyak kita tak lulus mendidik anak-anak kita. Jika ingin hikmah kurban ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita, didiklah anak-anak ini seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik Nabi Ismail alaihissalam. Berikan makanan terbaik, sekolahkan dia ke sekolah terbaik, antarkan dia ke majelis membaca Al-Quran, antarkan dia ke tempat mengaji, dan doakan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Mudah-mudahan anak kita insya Allah menjadi anak yang saleh. Sebab hari ini anak-anak kita takkan dihantam oleh meriam, tak akan dihantam dengan pedang. Ujian berat anak kita hari ini adalah anak-anak kita dihantam oleh game online. Mereka dihantam dengan gadget, mereka dihancurkan dengan internet. Sehari semalam main HP. Inilah musuh besar kita. Inilah virus rumah kita hari ini. Mendidik anak-anak kita hari ini tak semudah membimbing anak-anak dahulu. Hari ini luar biasa. Mereka sekolah,
mereka lebih pintar dari kita. Banyak anak-anak yang tak mampu dididik oleh orang tuanya karena mereka sudah terpengaruh, terkontaminasi permainan-permainan, hiburan-hiburan. Semua itu akan menghancurkan anak-anak kita. Permainan-permainan dan hiburan-hiburan itulah yang harus kita bentengi dari diri mereka. Takutlah kita kepada Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim. Ketika anak-anak kita tinggal, ketika mereka hidup, kita meninggal, mereka hidup dalam keadaan lemah, mereka hidup dalam keadaan tidak taat kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Anak-anak itu adalah fitnah, anak-anak itu adalah ujian, anak-anak itu adalah musuh, anak-anak itu adalah perhiasan. Pilihlah oleh kita, apakah mereka akan kita jadikan perhiasan, apakah akan kita jadikan aduah musuh atau fitnah, atau anak-anak itu menjadi cobaan hebat pada diri kita. Makanya ibadah kurban pelajarannya adalah didiklah anak-anak kita, pikirkan mereka selangkah kaki kita masuk ke dalam surga. Tapi karena anak-anak kita biarkan tidak salat, kita biarkan mereka tidak berjilbab, kita biarkan mereka minum khamar, kita biarkan mereka berjudi, berzina, maka selangkah kaki kita akan masuk ke dalam neraka. Salah satu penghalang orang tua masuk ke dalam surga adalah karena anak-anaknya. Takutlah kita kepada Allah ketika anak-anak kita tak mampu kita didik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, mari kita berpikir sejenak. Tidakkah kita ingin wukuf di padang Arafah seperti saudara-saudari kita hari ini? Tidakkah kita ingin sa'i? Tidakkah kita ingin melempar jumarah? Mereka yang hari ini mengeluarkan jutaan, puluhan juta hanya ingin mengejar kedudukan haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan orang yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Sudah tak terbayang oleh mereka akan mati di tengah-tengah lautan manusia. Tak terpikir oleh mereka akan kesulitan ketika berjuang di tengah lautan manusia. Yang paling mereka harapkan adalah surganya Allah. Maka tanamkan niat dengan lurus, dengan sesungguhnya. Kita doakan saudara-saudari kita, semoga mereka mendapatkan haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tingkatkan amal soleh kita kepada Allah, sebab kita tak akan selama-lamanya hidup di dunia ini. Beramallah, rajinlah sholat berjamaah, datanglah ke masjid, datanglah wirid pengajian, ikutilah ibadah kurban, bacalah Al-Quran. Mudah-mudahan sisa-sisa hidup kita bisa kita perbanyak amal saleh. Jika meninggal setelah hari raya ini, mudah-mudahan meninggal kita membatasi kita untuk melakukan dosa kepada Allah. Orang yang beriman tak pernah gentar, orang yang beriman selalu optimis hidupnya. Beramallah, karena nyawa itu pasti akan berpisah dari jasad. Mudah-mudahan Idul Adha yang mulia ini menjadi berkah, manfaat untuk kita semua, dan kita sambut hari ini dengan luar biasa bertakbir, dan insya Allah ibadah kurban kita laksanakan sebaik mungkin. Mudah-mudahan semua itu memberikan limpahan pahala kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum